ngerasa aku tuh lebih daripada orang korupsi. Itu sih aku sedih banget. Maaf ya aku nangis. Oke. Ya, salam, jumpa lagi bersama saya di channel Tifa Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian atau cerita hidup Lina Mukherjee yang dimana ia dulu masuk penjara karena makan daging babi, dan kini dia sudah keluar dan banyak hal yang ia ceritakan. Ya, penasaran dengan ceritanya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Welcome back to Isolate Show. Kita nggak main-main, langsung saja ketemu dengan seorang influencer yang barusan keluar penjara, yaitu adalah Lina Mukherjee. Kita baca harus Mukherjee. Artinya salah satu orang terkaya di India katanya ya. Biar kamu yang nasib juga sama dengan dia, kita aminkan saja. Tapi nasibmu sebelum ini sangat menyedihkan dan juga menakutkan, mungkin saya katakan ya. Kalau mungkin banyak belum tahu tentang Lina, kita share sedikit ya tentang apa terjadi dengan kamu, bahwa kamu seorang influencer, content creator, di mana kamu di mana pas itu terjadi insidennya? Di kota mana? Di Palembang. Di Palembang. Kamu lagi makan Kriuk. Kriuk itu yang terbuat dari Bebong. apa? Babi maksudnya, iya kan? Terus kamu menyebut kata-kata lafaz Bismillah. Saya kan bukan seorang Muslim ya, Iya. jadi saya tidak tahu seberapa seriusnya menyebutkan kata-kata tersebut yang mungkin kata-kata yang sangat suci ya buat agama orang Islam sebelum makan babi. Nah, saya minta kamu dulu nih, Lina. Ketika kamu mengatakan hal tersebut, itu buat konten atau kamu memang tahu atau kamu nggak tahu bahwa itu udah satu kata-kata yang tidak boleh sembarangan kayak begitu saja? Refleks, karena kamu makan apapun juga kamu ngomong Bismillah begitu. Oke. Nah, kamu kan saya ya, kalau orang Islam kan nggak makan yang haram seperti babi. Kok kamu makan babi? Jadi sebenarnya gini ya, aku tuh kalau kita tuh ya di Muslim ya, aku pernah baca sih kadang-kadang kalau misalnya nggak ada makanan lain sebenarnya babi itu masih boleh loh. Oke, tapi kan di kamu ada makanan lain. Iya, tapi aku memang maaf ya nggak patut dicontoh sih. Aku tuh memang gimana ya, walaupun aku menganut agama, tapi aku tuh orangnya bisa dibilang ya aku alkohol juga pernah. Terus kan sebenarnya gini ya, kalau kita bicara agama, di agama saya pun pacaran sebelum nikah itu juga haram sih. Iya, benar. Banyak hal-hal kayak gitu memang saya ngelakuin sih. Iya. Nah, ketika aku bikin konten tuh aku nggak berpikir kalau bagi aku lelucon sih, kayak awalnya itu refleks ya, tapi kayak aku tuh konten kayak gitu nggak aku delete ya. Ini tuh kayak ya lucu aja, kayak aku tuh udah ngelanggar dosa gitu saat itu. Nggak tahu mungkin lagi error. Jadi aku tuh aku kan di konten tuh cerita setelah aku makan itu refleks, aku ini udah maaf berzina, aku tuh udah makan bebong kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku ngasih tahu ke masyarakat aku ini berdosa, terlalu menceritakan yang udah nggak ada privacy sih. Gitu. Dan saya menyadari apa yang saya lakukan salah, makanya saya bertanggung jawab ya. Sampai saya datang ke Palembang ya kan. Bahkan sampai kasus naik aja aku harus ngeluarin uang. Ibaratnya dari segi segala apapun tanggung jawab. Cuman yang saya permasalahkan kok netizen bilang, kamu tuh gak ngerasa salah, gak ngerasa dosa. Bukan, tapi hukuman yang aku tanggung ini sangat tidak manusiawi. 2 tahun 3 bulan, denda 250 juta, HP disita. Habis itu banyak oknum memeras sampai 600 juta. Jadi aku oknum memeras kamu 600 juta? Beda-beda orang loh. Memeras untuk apa ya? Ya macem-macem sih, nakut-nakutin. Kan aku kan nggak buta banget, buta hukum. Jadi ketika aku dilaporin itu satu orang 25 juta loh, satu orang ini ya nawar-nawarin supaya nggak ditahan. Dan aku tuh nggak ngerti ya, harusnya mending bahasa kasarnya lu dijemput paksa aja. Ini karena kalau aku nyerahkan diri tuh lucu, kamu harus bayar loh mau naik ke pengadilan. Dengan bodohnya aku harus transfer segini. Jadi kamu transfer ke oknum ini. Aku nggak ngerti kan, loh kalau naik cepet ke penyidikan habis itu ke jaksa berarti aku ditahan. Aku tuh saat itu nggak ngerti loh. Akhirnya Mbak aku butuh print loh, Mbak aku butuh ongkos loh ke sini. Jadi semua kamu bayarin semua aku bayar, sampai emas-emas aku tuh aku jual semua. Kamu nggak ada pengacara pas itu? Pengacaranya itu kayak gimana ya, dia tuh bilang link aku tuh orang-orang besar di Jakarta, tapi kalau aku profiling karena aku kenalannya dari orang kementerian ya. Jadi Dinar Candy ngenalin aku sama orang. Dinar Candy. Kita waktu itu diundang di acara kementerian loh, memang di rumahnya menteri-menteri loh. Jadi aku kan terus aku profiling juga dari dia. Dia tuh pernah jadi pengacaranya beberapa orang-orang hebat kayak gitu loh. Jadi dia juga pengacaranya sama materinya, sedikit-sedikit 10 juta, sedikit-sedikit ini kayak gitu loh. Jadi kamu tidak tahu hukum pengacara juga mungkin saya katakan
quote unquote abal-abal Ya, atau duit tidak terus. maunya duit. Jadi pengacara pun juga minta kamu duit terus. Iya, jadi aku nggak pernah menemukan manusia yang bisa memanusiakan Bantuin orang kamu. saat itu. Dan aku bilang ke pengacara gini, dia kan sudah linknya tuh ngerasa gini. Aku bilang lo, feeling ya, namanya kita punya firasat. Aku ini pasti ditahan loh. Walaupun ya semua media Indonesia ngomong kasus itu nggak penting loh. Selalu kan, paling kamu dihukumnya cuma hitungan bulan. Tapi aku punya firasat yang beda banget. Kenapa? Yang dari awal pengacara aku tuh bilang kayak gini loh. Ini versi pengacaraku loh ya yang ngomong. Ini yang bikin kamu kasus itu butuh uang 2M supaya damai. Dari situ aja aku udah kayak Lina saya bingung. 2M itu damai sama siapa? Damai dengan polisi, dengan jaksa? Dia nemuin si pelapor. Tapi waktu di pengadilan pelapor ngerasa pengacaraku menfitnah karena waktu aku udah naik, pengacaraku ninggalin aku loh. Oh gitu. Jadi nggak tahu yang harus dipercaya saat itu karena ya kita sempat lah namanya ada pendekatan sama pelapor ya kayak ya kalau bisa ya jangan sampai di penjara. Namanya usaha kan gitu kan. Nah si pelapornya tuh nggak mau, katanya si pengacara aku dia minta 2M, aku nggak ada duit lah segitu. Pelapor kamu siapa? Nggak kenal. Jadi itu bukan seseorang posisi tinggi, biar orang biasa saja? Nggak tahu juga sih aku karena nggak kenal. Cuman lo pelapor kan muncul di sidang kan? Iya maksud saya tuh nggak kenal secara personal dia itu siapa. Katanya waktu di sidang ya pelapor itu marah banget sama aku karena dia tuh aku pernah live bilang jangan ngatain aku soal bebong karena ustadz aja berdosa. Ternyata katanya pelapor ini ustadz. Dan aku tuh nggak tahu saat itu dia bilang ke hakimnya tuh aku kayak kurang senang lah Lina Mukherjee ini nggak sopan. Tapi aku tuh padahal tidak untuk ke dia. Dan saat waktu aku dipanggil ya pertama kali aku dapat surat polisi, tiba-tiba pelapor itu dia tuh kan preskon ya. Lina Mukherjee ini ngaku loh kenal Pak Jokowi katanya. Saya nggak pernah loh ngaku begitu, cuman saya pernah punya pacar yang memang under dari Bapak Jokowi, adalah orang kepemerintahan. Itu memang benar, tapi bukan berarti dia sahabatnya. Kalau kita bicara sahabat, apa bedanya Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama sama Pak Jokowi itu kurang apa? Kan tetap aja waktu itu kena hukum kan. Siapalah saya gitu. Dia tuh langsung marah, buktikan dong power kamu. Saya tuh kayak kok segitu bencinya ya kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa bahwa kamu itu sebetulnya situasi itu bukan satu hal yang harus sampai berapa tahun di penjara, tapi karena ada hal-hal lain yang memang gak suka sama kamu lah atau pengen kasih kesempatan untuk memeras kamu, untuk menjatuhkan kamu. Jadi akhirnya kamu di penjara nggak usah 3 tahun ya? Enggak, 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, terus kamu melakukannya kan nggak usah sampai habis kan ya? Iya, karena ada PB. Ada apa perbuatan baik dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Oke, kamu kan merasa bersalah. Mengatakan hal tersebut, merasa bersalah ya, benar ya. Menurut kamu apakah pas hukuman tersebut untuk apa yang kamu lakukan? Kekurangan atau kelebihan? Lebih banget lah. Jujur ya pertama kali aku dapat vonis segitu tuh hampir nggak bisa berdiri sih. Gila ya, maksudnya walaupun kayak sekarang saya udah keluar ya, mungkin 80% tuh banyak yang support kayak kasihan ya. Dan netizen tuh suka gini, lu sih nista, lu kayak gitu-gitu ya. Kalau kita bicara nista, orang korupsi itu udah disumpah Al-Quran, Alkitab sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dia tuh lebih menista daripada saya. Kenapa? Uang masyarakat yang harus bayar pajak besar, yang gajinya kecil. Dia bersumpah di depan masyarakat, di depan kitab, di depan Tuhan. Nistanya tuh udah 3 loh. Dapat keuntungan. Uang saya tuh kan waktu masuk lapas itu sebelah saya orang korupsi semua ya. 7M, 10M. Hukumannya malah lebih rendah dari aku loh. Ada yang setahun 5 bulan. Terus bayar rendah nggak mereka? Nggak tahu juga kalau itu malahan. Sedangkan saya dituntut untuk bayar 250 juta dan udah gitu HP aku disita lagi yang aku baru beli 25 juta. Jadi saat itu Tuhan tuh bener-bener aku tuh sampai ya Allah, aduh dosaku tuh seberapa ya, kok aku tuh sampai segininya. Karena hukumanku tuh berat banget loh. Berat banget. Karena kan kalau kita bisa minta maaf, itu tuh kan makan itu kan berarti urusan kita kepada Tuhan ya. Harusnya aku bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau dihukum 3 bulan lah, 7 bulan atau 1 tahun lah paling banter. Mungkin saya masih kayak ya udahlah, aku harus bertanggung jawab. 2 tahun 3 bulan dengan denda 250 juta, unbelievable. Kayak ngerasa ya ampun, aku masih kayak nggak percaya aku bisa menjalani seberapa berat. Selama saya di sana pun kan sebenarnya kapasitas lapas itu 150 ya. Di sana tuh hampir 600 orang. Aku tuh suka cari tahu kasus-kasus satu persatu, miris banget. Sampai ada yang jual bayi. Jadi kamu bilang kamu di sana misalnya tahu ada orang yang bersalah pun masuk penjara, ya kan? Dan kamu merasa bahwa hukuman kamu itu tidak terlalu fair ya, karena terlalu berat untuk kamu lakukan dibandingkan dan orang-orang korupsi tersebut, ya kan? Bahkan kamu juga diambil uang kamu, ya kan? Aset kamu pun juga diambil hal demikian. Oke, kamu shock pas denger hukuman tersebut kan? Shock banget. Karena kan sebelum aku divonis kan aku suruh asistenku kan, jadi
pertama kali aku masuk penjara aja ya, kalau orang Palembang tuh diurus tidak pakai bahasa Palembang gitu. Dan aku tuh di penjara di sana aku nggak ngerti bahasanya, makanannya. kamu diurus apa? Aku tuh kan masih kayak ya polos-polos gitu ya. Ternyata ketika kalau nggak diurus hukumannya memang kuat-kuat, besar-besar gitu. Akhirnya aku waktu sebelum vonis itu kan kita ada sidang berapa kali kan. Aku dikasih tahu cewek lah ada di sana. Di sini tuh ada orang loh yang bisa kalau kamu ngeluarin ini nanti hukuman kamu bisa ringan gitu kan. Dikasih tahu, ditunjuk waktu aku di pengadilan itu jelas loh aku ngeliat dia. Nah asisten saya kan datang ya, sempat kunjungan di lapas. Beb kayaknya kita usahalah, nggak apa-apa bawa 100 juta aja. Terus habis itu bawalah tas-tas aku atau HP nanti kalau aku kelamaan kayak apa. Karena seperti apapun kan aku punya asisten. Maaf ya aku nangis ya. Aku punya asisten 4 ya. 1 tuh kan anaknya sekolah ya. Jadi bergantung sama aku. Terus ibuku juga sudah sakit-sakitan kayak kolesterol. Masa aku yang salah, aku ngerepotin orang tua gitu. Terus habis itu ditemuin lah. Aku sampai sekarang jujur sih dendam banget ya. Sakit hati kalaupun dia gak nolong bahasanya. Jadi asisten aku tuh nemuin si orang yang oknum pengadilan tadi. Dia bawa tas sama uang kayak 100 juta ya. Bantulah gitu. Misalnya hukumannya janganlah berat. Terus 500 juta. Kalau nggak bisa kita nggak sudi. Udah kayak gitu aja. Aku langsung ya kayak dari semua ceritaku tuh kayak nggak ada ya manusia yang bisa memanusiakan orang, minimal tuh kayak ya kasihan ya. Aku sampai mengemis loh hukum aku, tapi janganlah seberat itu kayak gitu. Jadi ya saat itu aku masih punya ego ya. Aku pasti pikir aduh musuhku pasti ketawa semua gitu. Misalnya orang yang nggak seneng sama aku apa, tapi aku dalam hatiku ya ampun, balaskanlah nanti kalau sampai aku pulang, beri aku kesuksesan lebih. Aku merasa apa yang dihukumkan aku berat, apalagi setiap aku lihat orang ya 7M tiba-tiba 1 tahun 5 bulan. Aku akhirnya ketemu juga di lapas ya. Ada orang kan yang aku cerita dia tuh ngekos, dia tuh nggak punya uang. Jadi ada barang-barang besi dikumpulin dijual 128.000 aja. Habis itu yang punya kos merasa dia maling ya. Maling ya tetap maling kan. Saat itu dia punya anak bayi loh. Dia di penjara 2 tahun sama kayak aku. Terus dia harus jual bayinya karena gak bisa diurus kan. Karena suaminya di penjara, dia di penjara, bayi itu dijual. Terus dia ceritaan sama aku. Aku sama dia tuh nangis. Maksud aku ginilah, pemerintah kalau lihat hukuman, mohon banget. Kita tuh kadang beratnya ya kalau netizen bilang lu tuh nista, lu itu salah. Aku tuh udah bertanggung jawab loh. Aku kooperatif. Aku yang bayar kasus aku sampai naik. Tapi janganlah seberat itu. Air mataku tidak akan bisa mengembalikan hukuman seberat itu sama aku. Tapi buat masyarakat lain yang sama sekali gak ngerti hukum, aku makanya kalau netizen bilang aku tuh drama, aku tuh nangis, karena kalian gak pernah ngerasain 1 malam aja loh. Jujur ya, saat aku podcast gini pun yang memberi hukuman pun sebenarnya masih gak seneng loh. Kenapa Lina Mukherjee tuh banyak bicara di podcast di ini? Ya kalau kamu gak seneng, coba kamu ngerasain di penjara 1 hari aja. Aku ngerasain betapa pedihnya. Wajar kalau aku gak terima, wajar kalau aku merasa kayak ini terlalu berat loh buat aku. Karena kalian cuma bisa ngelihat, tidak pernah ngerasakan. Kalau kalian bilang kapok atau apa, aku sebenarnya gak berasa yang kayak komplain loh kenapa aku di penjara. Tapi selama itu dan dendanya 250 juta, aku tuh lebih daripada orang korupsi. Itu sih aku sedih banget. Maaf ya aku nangis. It's okay. Gitu sih, sampai saat ini aku kayak banyak juga kayak teman-teman aku ya, aku tanya lagi kasus dia tuh jadi kayak dibilang kurir narkoba gitu. Misalnya aku kenal A gitu ya, si A ini pengguna. Terus habis itu aku tuh nggak tahu ditaruh di jok motor. Tetep aja loh hukumannya tuh nggak main-main 8 tahun. Dia nggak tahu beneran. Kenapa aku percaya? Saat aku di lapas saja aku tahu loh bagaimana dia makan, pola hidupnya. Kalau orang pakai sama enggak aja kita bisa tahu. Misalnya kalau orang pakai jenis inek, jenis ini, dia tuh kan paham banget dunia itu. Sama kayak aku memang nggak main kalau dunia-dunia kayak gitu, nggak ngerti. Oke Lina, kamu bilang hidup di penjara tuh susah sekali. Saya ngerti, pasti susah. Coba share dong, biar kita semua yang nggak pernah masuk penjara ya. Jangan sampai. Jangan sampai tahu apa sih yang. Karena kasta terendah banget ya. Kalau di penjara tuh gini ya, misal kayak pegawai gitu kan, oknum-oknum kayak gitu juga ada yang pilih kasih loh. Misalnya kita kan dapat jatah kayak nelpon gitu ya, berjatah misalnya cuman 15 menit gitu kan. Nanti kalau dia sayang sama salah satu anaknya tuh bisa lama kayak gitu-gitu. Terus kalau kita misalnya, kadang kan kita namanya orang nggak satu kandung ya, kadang kita itu bisa kayak salah paham gitu. Misalnya sama anaknya kesayangan si ibu A itu, nanti kita diincar loh. Incarnya itu siapa maksudnya? Ya diincarnya ya bisa dicari kesalahan gitu. Misalnya kita kan dirazia, kita nggak kena pegang rautan, tiba-tiba di situ ada rautannya. Itu hal-hal yang kayak gitu menurut aku sangat menyedihkan. Lina Mukherjee aja orang pada tahu loh di situ, oh dia terkenal loh. Kadang kan yang juga kayak Saiful Jamil, Anissa Bahar, yang punya nama aja bisa menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Terus juga kadang
maaf ya kalau kalapasnya kayak Bunda Ike yang ex yang sekarang udah di Pondok Bambu, Bunda Desi itu malah baik. That's why dia jadi kalapas. Dia respect banget, dia nggak pernah nganggap orang itu napi. Karena suatu ketika kan kita nggak pernah tahu ya, dari 600 orang itu pas kita lagi jatuh ternyata misalnya kecelakaan di jalan ditolongin, lagi sakit mamanya dokter kayak gitu. Jadi mereka tuh punya respect. Tapi ada beberapa oknum pegawai itu yang sama sekali tidak menganggap kita tuh seperti lu tuh manusia beneran, yang kadang makan satu meja aja nggak mau. Jadi aku merasakan titik-titik terendah di mana aku tuh dibentak, aku sampai pernah nanya ya, Tipikor kan kamarnya sebelahan ya sama kita. Di sana nggak ada kamar spesial sih, benar-benar di penjara. Kamu satu kamar berapa orang? 40 orang. Satu kamar 40 orang? Iya, 40 orang. Dapat kasur nggak? Iya, matras di lantai? Atau ada bunk bed? Enggak, matras biasa. Matras semuanya aja? Iya, matras. Dengan terbatas ya, air tuh 1 ember loh. Jadi kalau kita 1 ember, bekas-bekasnya masih dikumpulin buat nyiram kalau kita lagi buang air besar kayak gitu. Saking segitunya ya. Sebenarnya kalau hidup kayak gitu sih ya, aku kan pernah di Kalimantan di hutan ya, jadi not big deal lah. Terus habis itu aku kan bilang ke orang Tipikor, aku nih dispesialan nggak sih di sini? Aku tuh nggak mau loh sampai aku tuh takut ada yang iri loh. Segitu aku menjaga perasaan warga binaan lain. Karena kalau aku ada rezeki aja suka dinariknya dikasih duit teman-teman artis. Aku langsung bagi-bagi orang. Enggak, kamu nggak spesial, kamar aja kamu 40 orang. Dan kalau kita di ruangan jahit pun kamu kan bisa jahit. Kuku aja nih saya sampai bisa loh bikin kuku. Jadi kamu tuh punya talenta. Dan gak ada ibu yang sayang-sayang banget yang sampai melindungi kamu segitunya. Alhamdulillah aku gak mau jadi omongan dia artis loh atau dia terkenal kayak gitu sih. Nah di kamu di penjara itu apakah ada tempat-tempat khusus untuk mereka-mereka yang kamu tadi bilang jadi anak sayangannya? Dimana misalnya contoh mungkin satu kamar sendiri doang, gak sama-sama yang lain? Kalau kayak gitu sih gak ada. Gak ada. Makanan spesial? Kalau disayang ibu itu ya dibela mati-matian ada sih yang kayak gitu. Makanan spesial? Enggak ada sih. Enggak ada kayak gitu-gitu, enggak ada. Cuman kita di sana itu ada kayak koperasi, terus ada kayak tenda kafe. Jadi memang ada untuk dari bimbingan kerja ya. Jadi warga binaan yang masak kita bisa beli kayak mall kecil lah, anggap aja. Ngerti. Ada salon. Kamu bagaimana setiap harinya? Kan pasti kamu merasakan kamu unfair, kok terlalu berat sekali hukumannya itu. Menjalani setiap hari itu kan benar lama sekali. Kalau kita di luar dunia ini kita merasa waktu cepat sekali berlalu kan. Iya. Penjara pasti kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang nggak ada privacy ya kan. Bagaimana kamu punya mental? Bagaimana kamu menjaga kesehatan mental kamu saat-saat tersebut? Tapi ada hal yang aneh ya. Kan aku tuh kalau di dunia nyata seperti ini ya tidur tuh sulit. Kayak jam 2 malam, jam 3 malam. Tapi di sana tuh jam 9, jam 8 malam tuh udah pada tidur semua. Karena dipaksa kan? Iya sih, nggak boleh berisik kan. Terus aku akhirnya bisa tidur secara mentality, aku nggak pegang HP. Memang bener-bener nggak ada HP. Jadi aku tuh bisa tidur cepet itu kayak yang mungkin meditasi ya namanya. Aku tuh kan sebenarnya depression, aku baru sembuh loh depression. Sempat yang sampai minum obat kan. Jadi pas di sana tuh aku bisa tidur tuh aku ada thanks-nya juga gitu. Jadi kalau secara mentality sih aku bisa menguatkan diriku. Aku melihat orang lain yang lebih susah di sana. Karena yang lebih susah itu banyak banget. Mati bin bahasa sana itu artinya nggak ada kiriman lagi loh. Makanya kalau orang bilang, lu di lapas dikasih makan kok 3 kali. Maaf ya, itu mindset orang yang gak pernah tinggal di sana. Iya, pasti. Kalau kita yang udah tinggal di sana, apa sih yang gak pakai duit? Walaupun makan 3 kali, apakah iya kita mau makan itu lagi yang nasinya dibatasi. Tetap kadang kita pengen makanan yang lebih enak lagi. Di sana kan juga ada kayak supermarketnya, salon. Kita namanya orang gak mungkin kan gak bagusin kuku atau apa kayak gitu sih. Dan aku tuh bersyukur ya. Aku dulu kan di luar tuh kalau ada orang minjem uang ya 100 juta, 50 juta aku tuh royal. Adalah 3 orang aku pinjemin jadi hampir 700 juta saat itu. Seandainya aku gak minjemin uang itu, aku di dalam tuh kayak apa? Orang ini bersyukur mau bayar. Jadi tercover lah hidup aku. Ada teman artis, ada itu. Karena tabunganku habis kan. Kamu harus bayar pas untuk beli-beli hal tersebut ya? Iya, di sana. Atau kamu boleh kerja nggak atau dapatkan uang tersebut? Iya ada sih beberapa di sana yang ada ya. Tapi aku nggak mau dibayar. Memang ada sih dikasih upah kayak gitu. Ya upah ya. Tapi saya bilang nggak usah, kasih yang lain aja. Saya nggak mau. Jadi pakai uang dari tadi pinjaman tersebut. Dari ibuku juga, dari adalah tabungan aku sedikit. Paling banyak ya beberapa teman artis sih yang bantu. Ada merasa bahaya nggak antara sesama dengan penjara yang lain? Itu misalnya contoh takut diisengin lah. Takut loh. Karena di sana tuh kalau masih gini ya, kalau orang di penjara tuh kan banyak mentalitinya yang dia aja berani bunuh orang, dia aja berani mutilasi kan. Jadi aku masih takut karena ada di situ suatu cerita kan ada yang namanya mak racun ya. Jadi dia tuh suaminya selingkuh ya, dia tuh pengen ngeracun suaminya, yang diracun kan malah mertuanya yang meninggal gitu. Dan secara mentalitinya dia tuh nggak sama kayak kita loh. Agak ya error lah kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang dia nih ngelakuin hal-hal yang di luar naral. Banyak sih yang kayak gitu-gitu. Jadi ya aku sebenarnya takut loh deket-deket orang itu. Dan kita tuh diharuskan satu kamar, diharuskan berteman sama mereka dan tidak diperbolehkan untuk berantem. Karena kalau berantem ada sel tikusnya lagi, di mana sel yang lebih kecil lagi sendirian. Lampu dimatiin dia sendirian. Kayak isolasi kayak gitu ya. Terus ada hewan-hewannya kan di situ apa segala macam. Jadi ketika lu nakal ya dihukum lagi kayak gitu. Dan ada juga kalau yang hukumannya lama merasa kayak seniority. Ya pasti kayak gitu-gitu ada sih.
kamu merasa apa yang buat kamu selama 2 tahun lebih ya tadi di penjara itu, yang buat kamu kayaknya jadi satu harapan kamu untuk satu hari keluar, yang membuat kamu terus bisa bisa bertahan, apa yang kamu pikirkan? Pas orang tua aku nelpon aja aku bingung loh, aku kan nggak cerita kan kalau aku masuk penjara. Jadi kayak dia kok nggak ngomong sih masuk penjara gitu kan. Ya dia bilang gini sih, yang menguatkan orang tua aku, dia nggak marah saat kasusku terjadi. Dia cuma ngomong berat banget ya hukuman kamu tuh kayaknya begitu aja kok bisa. Jadi kalau orang tua aku aja nggak marah, ya bukan aku membenarkan semua perbuatan aku loh ya. Tapi ketika orang tua aku nggak marah ya jadi aku kayak lebih kuat. Terus asistenku nelpon loh. Kan kita ada warta khusus ya, kita teleponan kayak gitu kan. Dia bilang fans kamu tuh banyak loh kayak yang bela. Jadi aku harus mikir aku di luar tuh dihargai kayak gitu. Walaupun di sana tuh orang itu mencaci maki aku, menganggap aku lu napi, tapi aku harus berpikir kalau di luar tuh aku tuh something kayak gitu sih. Itu yang menguatkan, cobalah nanti kalau aku pulang mungkin Tuhan ini memberikan sebuah ujian seperti ini, aku lebih menyayangi manusia-manusia lain, dan mungkin ke depan lebih membela masyarakat-masyarakat yang ditindas, yang dihukum. Mungkin aku bisa bersuara kayak gitu loh, dan aku bisa menceritakan banyak hal-hal yang pedih kayak gitu sih. Jadi aku berpikir yang positif-positif aja. I think that's good ya. Dan bagusnya adalah kamu ada teman-teman tadi itu yang kamu nggak sangka, kamu tahu lah dari kasus ini pas kamu di penjara siapa teman kamu sebenarnya, ya kan? Teman sejati itu siapa? Ketahuan sekali kadang-kadang satu masalah kayak begini. Saya pengen tanya, nanti kamu sudah keluar penjara, udah berapa lama keluar penjara ya? 1 bulan. Satu bulanan. Apa yang pertama kali kamu lakukan apa setelah keluar penjara? Kadang gini ya, aku mau berbuat apa-apa tuh kayak gini loh. Aku ini kan nggak punya power ya, beda lah kalau yang di depanku ini termasuk orang terkaya di Indonesia. Jadi kalau gini-gini siapa sih yang berani nyenggol ibaratnya? Aku tuh kadang nanti aku ngomong sedikit, aku di penjara. Aku jadi kayak ada mindset nanti aku keceplosan, nanti aku di penjara. Jadi mau happy itu kayak belum bisa 100%. Jadi kayak ngerasa gini, aku ini kan bukan siapa-siapa. Jadi aku ngomong itu pun, misal aku tahu kebusukan, kebobrokan suatu oknum, aku pun nggak bisa bicara apa-apa. Pasti. Mas, aku selalu harus berbohong. Aku harus tidak bisa menceritakan apapun, karena ketika netizen bilang cerita aja, itu kata netizen. Ketika ada problem, semua orang akan pergi. Tidak akan ada manusia yang peduli sama lo. Jadi makanya aku tidak akan pernah bisa bersuara apapun, yang aku akan harus menjaga dengan kehati-hatian. Gue masuk penjara, orang yang pamer power tadi udah nggak akan ada yang peduli. You have to responsibility yourself. Jadi kita harus bertanggung jawab. Makanya aku tuh kayak yang gimana ya, aku bingung kadang-kadang kayak aduh, aku aja kalau nge-live ya kadang-kadang kan yang nonton tuh sampai hampir 30.000. Nanti aku dipancing-pancing netizen, aku jujur lagi cerita ini cerita itu. Nanti karena gini, ketika aku menceritakan sesuatu kejujuran, ini oknum yang ini tersinggung, oknum ini tersinggung. Mereka tuh kan masih tahu ya, aku tuh masih dalam masa pembebasan ya, ada bersyarat. Jadi si oknum ini takut semua kan, otomatis dia akan di kutatan ini ngubungin mungkin orang lapas atau kenapa Lina mau kerja di podcast kok cerita kayak gini. Jadi masih banyak tekanan-tekanan. Tapi sebenarnya di hatiku kecil tuh aku pengen banget jujur, tapi percuma kalau jujur di penjara lagi. Gitu ya menurut saya, tapi pertanyaan saya lebih kayak begini sih. Pas kamu keluar itu kan kamu tadi bilang di penjara kan susah banget, makanannya udah kayak gitu terus. Jadi what is the first thing that you eat lah? Apa yang kamu makan pertama kali? Kalau aku makan ya aku pasti makanan Jawa dong. Langsung. Aku orang Jawa ya. Orang Jawa aslinya? Iya Jawa. Aku lahir di Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Sama makanan Kalimantan, karena kalau pas di Banyuwangi move to Kalimantan ya. Kalau untuk makanan ya langsung makan enak gitu. Kalau di medsos itu kayak masih ada kayak ketraumaan seperti itu sih. Kamu ketemu orang tuamu di mana orang tua kamu? Di Kalimantan. Jadi kamu tinggal di Kalimantan atau tetap di IKN? Oh, oke. Makanya aku bisa bahasa pasir. Oh, saya nggak tahu itu apa. IKN tuh pasir. Oh, gitu. Pasir, ya kayak Dayak gitu loh. Oh, oke. Bisa? Bisa. Aku kakak dia ngentang bahasa pasir. Polomani asubuh siolundo. Oke. Hari esok itu kita usahakan lebih baik dari hari ini. Amin. Ya. Oke, Lina, kamu sekarang jadi back as content creator sebagai seorang selebgram. And that's okay kan. Maksud saya ya kamu PP memang saya mengajurkan kamu harus hati-hati ke depannya karena kamu telah mengalami begitu susahnya. Bukan untuk kamu, bahkan untuk orang tua kamu juga mereka jadi sedih pastinya ya kan. Right? Jadi harus berhati-hati. Asisten juga dong sedih kan, nggak ada yang gaji. Tadi kamu bilang ada karyawan kamu. Benar. Apa sih sekarang harapan kamu nih? Kamu kan udah pengalaman tersebut demikian banyak. Dulu kamu bikin konten kayak begini, sekarang apakah ada berubah? Misalnya contoh, saya bikin konten yang mungkin lebih membantu orang, mereka bilang memanusiakan orang dan lain sebagainya. Ada nggak sih pemikiran tersebut? Jadi kayak aku kan bisa jahit ya waktu di sana. Aku kayak pengen mungkin punya konveksi ya, pengen punya ribuan karyawan. Dulu sebelum masuk penjara tuh aku tuh juga seneng loh kayak ya sedikit show off ya kalau kita punya. Sebenarnya show off itu bukan ngasih tau kalau kita tuh kayak punya ya, tapi kerja keras prosesnya gitu. Cuman sekarang kayak aku pengen bermanfaat lebih gitu loh. Misalnya kayak kalau aku mempekerjakan ribuan orang bisa digunakan untuk pendidikan. Ya kalau kita mati tuh orang ingat loh, lu tuh bermanfaat. Jadi lebih pengen
cepet-cepet punya bisnis sih, kayak mungkin salon atau apa sih. Tapi kan misalkan udah mulai aktif secara kerjaan daripada social media, benar? Iya. Ya kan? Masih ada itu nggak sih kayak orang netizen sekarang walaupun udah keluar begini yang masih kayaknya nyinyir? Ada, kadang-kadang nggak makan babi lagi kayak gitu. Ya aku bilang kan aku udah mau kamu di penjara. Kadang kalau aku kesel aku jawab kayak gitu. Tapi sorry, kalau misalnya kamu makan babi tapi tanpa mengatakan hal tersebut, apakah itu satu hal yang enggak kata kan? Si pelapor nggak apa-apa kalau nggak pakai. Cuma kata-kata itu berarti kamu salah di sana. Oke. Tapi aku mau terima kasih loh sama netizen. Pertama aku keluar dari penjara di Sawer ya, hampir 8 juta pertama kali keluar. Dikasih singa, dikasih ini apa, maksudnya tanpa kalian tuh aku nggak bakal bisa strong loh. Jadi aku makasih buat kalian ya. Kamu masih suka itu Bollywood? Masih, tapi nggak yang kayak kemarin loh. Semenjak di penjara tuh nggak tahu ya. Saya tuh kalau sama artis India tuh kan tergila-gila ya. Tapi pas di penjara kan juga mereka nggak mungkin peduli sama aku ya. Jadi sukanya itu ada berkurang. Nggak yang maniak, aku lebih kayak mikirin gimana ya masyarakat yang nggak punya. Aku tuh mikirin manusia mulu. Jadi kayak jiwa. Tapi masih tetap suka. Jadi saya tanya kamu, itu kan bilang kamu mendapatkan banyak pelajaran dari kasus kamu kali ini, ya kan? Susah, pasti susah. Kalau kita melihat banyak manusia, bahkan kalau saya punya pribadi keagamaan saya kan di Alkitab itu banyak kasus-kasus di mana orang mengalami sebuah yang susah, semua setengah mati, tapi setelah itu dia menjadi orang lebih baik, yang membantu orang dan sebagainya, rezeki, tapi juga dia punya pemikiran juga berbeda. Jadi kayaknya mereka bilang, oh iya Bollywood itu nggak gitu penting, banyak orang lebih penting buat saya perhatikan, begitu kan. Jadi pertanyaan saya begini, kamu ada nyesel nggak sih kamu melakukan hal tersebut dulu sampai kamu masuk penjara? Dengan kamu nggak tahu bahwa karena kamu masuk penjara tersebut lah, kamu berubah, kamu punya mindset di mana kamu sekarang lebih mau membantu orang lain, lebih mau membangun manusia, masyarakat. Jadi ada rasa regret nggak sih di sana tersebut, atau merasa ya saya bersyukurlah saya mengalami tersebut, jadi saya bisa bantu orang lain lagi. Kalau nyeselnya ya ada lah, nggak mungkin nggak secara dikurung. Tapi bersyukur ada juga, kayak yang artinya aku tuh berarti selama ini Tuhan kasih berkah aku luar biasa di luar. Di sana tuh ternyata banyak banget orang susah gitu. Jadi ada hikmah lah beberapa. Maksudnya gini, aku selalu positif gini. Jangan kalau aku nggak di penjara, di luar aku travel atau apa kecelakaan. Siapa tuh pas di penjara aku nggak tahu ya, segala sesuatu itu kan yang tahu yang Maha Esa aja gitu. Jadi aku positif kayak gitu. Tadi kembali lagi cuman karena hukumannya terlalu lama itu sih. Jadi kamu sekarang aktif, kamu bilang mau buka bisnis, ya kan? Kamu ada merasa itu nggak sih dendam atau benci kepada mereka-mereka yang mungkin menurut kamu terlalu agamis yang melaporkan kamu? Gimana ya, kalau dendam sih saya orangnya nggak pendendam juga sih, kayak yang kayak gitu. Cuman ya agak kayak ngerasa kok tega gitu aja. Aku kan cewek gitu ya, kok segitunya kayak gitu loh maksud aku. Karena ya adalah yang nggak bisa aku cerita, nanti orangnya marah lagi apa. Kemarin aja yang bilang Ustadz itu orangnya Ustadz, aku nggak tahu. Jadi kalau ngomongin dia flashback ke situ nggak usah lah. Kita exchange aja. Tadi aja yang kayak yang minta 2M itu pengacara aku lah yang ngomong, saya sendiri nggak tahu pengacara aku juga bisa aja bohong atau apa kan nggak ngerti gitu. I don't know, kan politik ya. Jadi makanya orang-orang yang udah terjadi itu dia kan udah puas juga, kayak apa yang dia mau aku udah masuk penjara dan aku udah menjalani. Jadi kita nggak usah bahas dia lah. Karena nanti dia marah lagi takutnya. Tapi mungkin pertanyaan saya lebih menanyakan kondisi kamu hari ini. Dalam hati kamu sekarang, kamu merasa ada satu perasaan damai nggak sih? Atau dalam hati kamu masih banyak kepahitan terhadap apa yang terjadi di diri kamu? Masih mengalami kepahitan sih. Masih. Belum 100% move on. Tapi kadang-kadang kalau aku mulai kayak drop kayak, kan aku merasa itu ujian terbesar loh. Aku selalu ingat ya, aku pernah punya pacar, lumayan lah keuangannya diambil temen. Habis itu dari kecil juga aku harus kerja keras kan. Aku kan bukan terlahir dari orang kaya ya. Jadi aku harus jualan telur bebek dari kecil. Jadi terus di Jakarta juga pernah nggak makan. Jadi aku tuh harus berpikir mungkin dengan terjadinya kasus kemarin bisa lebih terkenal, rezekinya lebih banyak. Aku harus mikirnya itu yang bagus-bagus terus pokoknya. Aku harus cuci otak aku, pokoknya kamu dapat sesuatu yang bagus. Tapi kalau dipikir dari perasaan tuh masih kayak sedih karena setiap hari yang lewat ini korupsi loh. Sedangkan dia di penjara itu jalannya cuma 3 tahun. Dengan uang sebanyak itu 3 tahun nggak terasa. Orang dia mungkin udah jalani setahun, sisa 2 tahun lagi, tapi duitnya masih banyak. Itu kadang kesel nih. Kok bisa? Terus ada lagi berita aku lihat ini nabrak orang sampai meninggal. Habis itu dia bebas vonisnya waktu itu kan di Surabaya. Jadi kalau ketika ngeliat berita yang nggak sesuai, ini nenek-nenek nyuri ayam
tiba-tiba 2 tahun itu akan emosi lagi. Seketika menemukan berita kayak gitu, emosionalnya muncul lagi. Ke-trigger ya jadinya. Iya, itu sih yang kayak mungkin aku belum bisa memperbaiki mental aku. Masih nggak terima ini kok beda gitu. Iya. Ya, saya rasa bukan kamu doang yang merasa unfair ya. Saya rasa banyak Indonesia merasa kok unfair sekali dengan hal demikian, ya kan. Orang yang ada power, ada uang bisa tajam ke bawah tumbuh ke atas. Tapi Lina, saya bersyukur kamu bisa datang hari ini dan meng-share story kamu ya. Terutama saya berharap dengan tadi kamu bilang ya, dengan kamu pelajari di sana bisa membantu banyak orang, banyak Indonesia, bahkan orang-orang yang bekas di penjara pun bisa membantu untuk saling mendukung, saling membangun. I don't know how. Dan semoga mimpi kamu tercapai ya. Kamu ada konveksi kamu bilang kan? Iya, karena kan kalau kita memimpikan sesuatu yang baik dan niat baik, pasti alam semesta itu support sih. God bless you ya. Tapi saya juga berharap kamu itu loh, one day, I don't know when, satu hari bisa let go. Iya. Nggak gampang, saya yakin pasti nggak gampang sekali. Kamu merasa so unfair, I feel it's also unfair ya kan. Jadi I hope that one day you can find your peace. Nggak, sekarang aku tanya gantian satu pertanyaan. Menurut seorang Grace, hukumanku tuh berat nggak? Ya, saya nggak pernah mengalami penjara ya, Saya juga nggak tahu hukum. Saya nggak bisa bilang berapa nggak berat. Saya nggak tahu hukumnya apa. Tapi menurut saya satu hari penjara aja menurut saya itu pasti berat sekali. Jadi berat lah ya. Pasti berat sekali. Terutama kan penjaranya bukan penjara special loh, ya kan? Ya kan penjara yang benar-benar penjara. Iya, yang satu orang tapi bilang ada kamar keluar aja susah loh, Agan. Maksudnya kalau kita keluar tuh nggak terus-menerus bisa keluar, ada jamnya masuk kayak gitu di kamar. Kayak kamu kan satu kamar ada berarti 40 orang. Terus ada kamar khusus lagi yang misalnya nakal dan lain sebagainya, makanannya juga demikian. Jadi saya yakin, saya nggak bisa bilang fair nggak fair. Itu bukan saya punya hak, tapi saya merasa one day that you experience itu pasti sangat-sangat sulit sekali. Oke, and thank you loh Lina udah mau share hari ini. Dan aku mau bilang terima kasih ya untuk Lapas Palembang udah kasih sponsor baju aku pakai. Rasa respect aku sama sesama teman warga binaan. Ini bukti kalau aku sayang sama kalian. Terima kasih untuk Mama Rizka yang udah jahit dan teman-teman ya. Good luck ya, all the best to you in the future ya Lina ya. Thank you so much for coming. Saya kenal sama Dinar juga, jadi salam buat Dinar. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Dan memang dari video ini kita melihat bahwa memang ya diperlakukan tidak adil. Karena ya makan daging babi itu adalah hak setiap orang. Menyangkut dengan keselamatan itu adalah hak setiap orang. Tapi ya apalah daya, semuanya sudah terjadi pada Lina. Mari kita doakan dia agar ia selalu diberi ketabahan dan juga kesabaran, serta dengan urapan Tuhan Roh Kudus, ia boleh menyadari bahwa ternyata seperti itulah dunia ini. Ya sahabat Tuhan, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan salam, sampai jumpa.